Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirah Memerati dari jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk melengkapi presentasi yang sudah saya lakukan di kelas sebelumnya. Baik, adapun judul materi yang akan saya bahas kali ini yaitu masalah keluarga dan pengaruh masyarakat terhadap perkembangan sosial. Nah, di materi kali ini ada 3 pembahasan. Adapun pembahasan yang pertama yaitu masalah dalam keluarga. Nah, di pembahasan yang pertama ini masih dibagi lagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama yaitu perceraian dan dampaknya. Perceraian terjadi ketika pasangan suami istri tidak mampu lagi untuk mempertahankan hubungan rumah tangganya. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, yaitu karena yang pertama bisa terjadi karena konflik yang berkepanjangan. Dalam artian konflik ini tidak pernah betul-betul selesai atau tidak pernah betul-betul menemui titik terangnya. Terus hal yang kedua yaitu karena visi misi yang sudah berbeda antara pasangan suami dan istri ini, dan juga bisa terjadi karena adanya kekerasan dalam rumah tangga, dan salah satu faktor penyebab seringnya terjadi yang namanya perceraian itu bisa karena faktor ekonomi. Adapun dampak dari perceraian ini bukan hanya menyangkut tentang pasangan suami dan istri saja, tetapi juga menyangkut tentang keluarga besar, baik itu dari pihak si suami maupun keluarga besar dari pihak istri. Dan tentunya yang paling terkena dampak dari adanya perceraian ini yaitu adalah seorang anak. Poin yang kedua yaitu konflik antar anggota keluarga. Konflik yang terjadi antara anggota keluarga dapat mengganggu keharmonisan sebuah keluarga. Konflik ini dapat terjadi juga karena beberapa faktor, seperti misalkan kurangnya komunikasi, kurangnya toleransi, dan juga karena perbedaan pandangan ataupun perbedaan pendapat. Di dalam sebuah keluarga, konflik merupakan hal yang sering terjadi atau hal yang lumrah terjadi. Setiap keluarga pasti pernah mengalami yang namanya konflik antar anggota keluarga. Tetapi yang membedakan di sini adalah bagaimana cara mereka merespon ataupun menangani konflik tersebut. Karena konflik ini apabila tidak ditangani dengan tepat, maka akan memunculkan banyak hal-hal negatif pada seluruh anggota keluarga. Tetapi apabila ditangani dengan baik, maka anggota keluarga dapat meminimalisir hal-hal negatif yang bisa saja terjadi. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu pola asuh orang tua dan dampaknya terhadap anak. Pola asuh merupakan cara orang tua mendidik, membimbing, dan mengawasi anaknya. Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua terhadap anaknya itu akan sangat mempengaruhi bagaimana pola pikir mereka, perilaku, dan juga perkembangannya. Dan dampak pola asuh yang diterapkan orang tua terhadap anaknya itu juga berbeda-beda, tergantung bagaimana cara orang tua mendidik anaknya. Itu akan dilihat dari bagaimana perilaku anak ke depannya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu bagian B, peran keluarga dalam perkembangan sosial individu. Nah, untuk bagian B ini saya sudah menjelaskan sebelumnya di kelas, saya sudah mempresentasikan, jadi kalian bisa nonton videonya di sini. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan, dan juga terima kasih kepada Bapak Dr. Usman Nur, SAG MAG, selaku dosen pengajar pada mata kuliah hari ini, yaitu mata kuliah psikologi sosial. Dan juga terima kasih kepada teman-teman kelompok saya atas kerjasamanya dalam pembuatan makalah, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada pagi hari ini. Baik, tadi sudah dijelaskan tentang peran keluarga dalam perkembangan sosial individu. Di sini dibagi lagi menjadi 5 peran. Yang pertama yaitu sumber nilai dan norma sosial. Keluarga merupakan tempat pertama di mana anak belajar tentang nilai-nilai, norma, dan aturan sosial. Melalui interaksi sehari-hari, orang tua mengajarkan perilaku yang dapat diterima, bagaimana cara berkomunikasi, dan juga bagaimana cara membedakan sesuatu yang benar dan sesuatu yang salah. Dan peran kedua yaitu model perilaku sosial. Orang tua dan anggota keluarga berfungsi sebagai model bagi anak dalam berperilaku sosial. Anak-anak akan cenderung meniru perilaku orang tuanya sesuai dengan kebiasaan dan
Yang ketiga, pembentukan identitas sosial. Keluarga memerankan peran penting dalam pembentukan identitas sosial anak. Melalui dukungan dan pengakuan dari keluarga, anak dapat membangun rasa percaya dirinya. Yang keempat, dukungan emosional dan sosial. Keluarga menyediakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang yang penting untuk perkembangan sosial anak. Yang kelima, fasilitator interaksi sosial. Keluarga juga berperan sebagai fasilitator dalam memperkenalkan anak pada lingkungan sosial yang lebih luas, contohnya seperti komunitas dan lain-lain. Sekian. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu bagian C, pengaruh masyarakat terhadap perkembangan sosial. Di bagian C ini dibagi juga menjadi 3 poin. Poin pertama yaitu peran, nilai, dan norma sosial. Adapun yang dapat saya pahami bahwasanya nilai sosial ini merupakan standar yang dianggap penting di dalam suatu masyarakat. Adapun norma sosial yaitu merupakan aturan yang mengatur perilaku individu yang sesuai dengan nilai yang sudah ditetapkan. Selanjutnya poin yang kedua yaitu media sosial dan dampaknya. Seperti yang kita semua ketahui bahwasanya media sosial ini merupakan platform online yang saat ini marak sekali digunakan oleh masyarakat. Nah, media sosial memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi ataupun berkomunikasi secara virtual. Adapun dampak positif dari media sosial ini yaitu memungkinkan kita untuk mengirimkan pesan dan menerima pesan dengan lebih mudah. Nah, dan juga dapat memperluas jaringan pertemanan dan memungkinkan kita untuk berkomunikasi tanpa perlu mengkhawatirkan jarak ataupun waktu. Adapun dampak negatif dari media sosial ini yaitu mudahnya terjadi penyebaran berita bohong atau hoax. Baik, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu globalisasi dan perubahan sosial. Nah, globalisasi ini membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan sosial, seperti pola perilaku, nilai, dan juga struktur sosial di masyarakat. Adapun dampak positifnya yaitu sikap masyarakat menjadi lebih rasional dan lebih terbuka. Nah, tetapi hal ini apabila tidak ditangani dengan tepat, maka perubahan ini akan mendatangkan hal-hal negatif ke depannya. Nah, itulah tadi 3 pembahasan yang sudah saya jelaskan. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu masalah dalam keluarga seperti perceraian, konflik antar anggota keluarga, dan juga pola asuh orang tua itu sangat mempengaruhi pembentukan dan perkembangan sosial dan psikologis individu. Keluarga mengambil peran utama dalam pembentukan nilai, norma, dan juga perilaku sosial individu sejak mereka masih kecil atau sejak dini. Hubungan orang tua dan anak yang hangat dan terbuka dapat membentuk suatu keluarga yang harmonis dan juga lingkungan yang sehat. Sedangkan ketidakharmonisan sebuah keluarga berpotensi menimbulkan masalah psikologis dan juga sosial. Nah, itulah tadi pembahasan materi yang sudah saya jelaskan. Di presentasi kemarin yang sudah kami presentasikan di kelas, ada 1 pertanyaan dari teman kelas saya. Pertanyaannya seperti ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya oleh moderator. Saya perwakilan dari laki-laki ingin menanyakan apa bedanya kalau orang tua yang terlalu memanjakan anak dengan orang tua yang tegas tapi disayang. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh terhadap kemampuan anak yang menyelesaikan masalah sendirinya? Bisa dipahami? Pertanyaannya, bagaimana pengaruh terhadap kemampuan anak untuk memutuskan permasalahannya itu sendiri? Oke, baik, kalian sudah melihat video pertanyaan dari salah satu teman kelas saya, yaitu Asis Nur Alamsyah. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai inti dari pertanyaannya, yaitu apa bedanya orang tua yang terlalu memanjakan anaknya dengan orang tua yang mendidik anaknya secara tegas tapi tetap dipenuhi dengan kasih sayang. Nah, bagaimana pengaruh dari hal tersebut terhadap kemampuan si anak ini dalam menyelesaikan sebuah permasalahan? Jadi kalau menurut saya, untuk kedua pola asuh yang berbeda ini pastinya akan memiliki dampak yang berbeda-beda pola pada setiap anak. Kita bahas untuk pola asuh yang pertama dulu, yaitu pola asuh yang terlalu memanjakan anak.
kalau menurut saya pengaruhnya di sini itu bisa bermacam-macam, tapi yang sering terjadi yaitu anak akan cenderung bersikap terlalu manja, kesulitan dalam menghadapi tantangan, dan juga sulit untuk mengambil keputusan. Sehingga ketika ia diperhadapkan pada suatu masalah, maka ia akan kesulitan untuk menyelesaikan masalahnya tanpa menggunakan bantuan dari orang lain. Nah, terus untuk pola asuh yang kedua, biasanya pengaruhnya kepada anak itu anak akan cenderung menjadi sosok yang lebih disiplin karena adanya ketegasan dari orang tua, dan juga anak akan menjadi seseorang yang bisa bertanggung jawab karena orang tua menanamkan sikap disiplin dan tanggung jawab ini sedari mereka kecil. Dan apabila mereka diperhadapkan pada suatu masalah, maka ia akan mampu untuk menghadapi masalah tersebut dengan atau tanpa bantuan dari orang lain. Jadi itu menurut saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.